Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frederika Nahubi Raja, NIM 712020062. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan konseptualisasi normalitas dan disabilitas. Selain itu juga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis disabilitas dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konsep normalitas. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata normal. Normal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu normalis, yang memiliki arti sebagai siku-siku, sudut yang tepat, atau sesuai aturan. Dalam bahasa Inggris, normal diartikan sebagai penyesuaian diri dengan aturan. Sedangkan menurut Emil Durkheim, normal merupakan sebuah perilaku menjaga masyarakat agar tetap terintegrasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat normalitas ini melalui perspektif disabilitas. Dalam perspektif disabilitas, ketidaknormalan dianggap sebagai suatu kelemahan. Nah, teman-teman, namun kelemahan yang dimiliki oleh orang tersebut akan berubah menjadi suatu kenormalan jika di dalam masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya ada akses atau keterbukaan atau kesempatan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Lalu, sebenarnya disabilitas itu apa? Nah, teman-teman, disabilitas adalah sebuah konsep yang dinamis dan akan terus berkembang sesuai dengan ketidakmampuan orang-orang dengan gangguan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Seseorang dapat dikatakan disabilitas jika kelemahan yang ia miliki tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, ada yang namanya impairment, disability, dan handicap. Kita akan membahas 3 aspek ini secara satu persatu. Yang pertama, impairment. Impairment adalah sebuah kondisi kelemahan atau gangguan yang sulit untuk diubah dan jika memungkinkan untuk diubah membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan bisa seumur hidup. Yang kedua, disability. Disability dapat diatasi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan untuk aktivitas yang menjadi kegemarannya, maupun itu sosial, politik, ataupun ekonomi. Yang terakhir ada handicap. Handicap secara harafiah dapat diartikan sebagai menghalangi atau merintangi atau menempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari impairment atau disability. Lalu, apakah kita bisa mengatakan semua orang yang memiliki kekurangan sebagai seorang disable? Tentu saja tidak, teman-teman. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada seseorang yang mengalami gangguan dengan penglihatannya, dan ia ingin menaiki lift. Di dalam lift tersebut, dia dapat menjumpai tombol atau petunjuk-petunjuk yang ada di lift tersebut. Artinya apa? Dia bisa mengakses lift tersebut. Maka dalam persoalan ini, ia tidak bisa kita katakan sebagai seorang disable. Jika kelemahan yang dimiliki seseorang ditambah dengan batasan yang ada di lingkungannya, kita dapat mengatakan dia sebagai seorang disable. Tetapi, jika kelemahan ditambah dengan lingkungan yang dapat diakses, maka kita tidak bisa mengatakan seseorang itu disable. Jadi teman-teman, penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang mengalami keterbatasan fisik, tetapi setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat kita sebut sebagai penyandang disabilitas.
teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis disabilitas. Jadi, disabilitas ini terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu disabilitas fisik, yang kedua yaitu disabilitas sensorik, dan yang ketiga ada yang namanya disabilitas mental, dan yang keempat yaitu disabilitas intelektual. Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan akibat dari gangguan fisiknya, baik itu cacat dari lahir maupun cacat akibat kecelakaan ataupun efek samping dari obat-obatan. Yang kedua yaitu disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik yaitu keterbatasan fungsi panca indera. Yang termasuk dalam disabilitas ini yaitu tunawicara, tunarungu, dan tunanetra. Yang ketiga yaitu disabilitas mental. Disabilitas mental adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Orang-orang yang mengalami disabilitas mental ini dapat mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Yang keempat yaitu disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini ditandai dengan tingkat IQ yang di bawah standar rata-rata, dan juga kesulitan dalam memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar kata Down syndrome. Down syndrome ini merupakan salah satu contoh dari disabilitas intelektual. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang membahas mengenai penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur tentang ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerjasama internasional, dan juga penghargaan. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat membuat kita lebih menyadari bahwa kita semua sama, tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan juga masyarakat lainnya. Tahukah teman-teman, jika setiap tanggal 3 Desember, masyarakat dunia merayakan Hari Disabilitas Internasional. Hal ini merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap para penyandang disabilitas. Nah, teman-teman, sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.